Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita bertemu lagi ya Bu ya dengan kegiatan seperti P2K2 dan ini melanjutkan modul yang namanya diklat stunting, di mana diklat stunting itu ada di daerah kita yang terkena stunting dan ada juga yang dari beberapa anggota PKH-nya. Apa itu stunting? Stunting itu tumbuh tingginya kurang pada saat usianya. Namun cek bahasa lembur nama nu beke gitu. Hari umur mah geus luhur geus kolotnya. Lamun di urang mana disebut tah? Ciklot. Ya, kecil-kecil kolot itulah yang namanya stunting ya punya. Di dia kan di samping ini kita kumpulan ibu-ibu yang mendapatkan PKH. Ibu-ibu sering mendapatkan bansos. Bansos yang PKH itu Bu. Yang PKH. Ya. Dulu, sekarang nggak belum. Nah, untuk yang sekarang kan belum, tahap berikutnya kan ada. Nah, ini yang namanya bansos ini bantuan sosial, yang mana ada yang mana PKH dan ada yang namanya BPNT. PKH hari ibu uang PKH sok dikamanakeun. Pakai resiko, pakai sekolah. Pakai beli buku ya. Sepatu. Terus ya. Kebetulan sekolah. Ibu As. Kebetulan sekolah. Pakai apa? Kebetulan sekolah. Oke, oh iya. Resiko. Intinya resiko ya. Resiko. Ya, intinya gini Bu. Ya, intinya dari segala pencegahan apapun yang namanya stunting kita harus adanya pencegahan ya. Pencegahan supaya anak kita sehat, cerdas, dan menjadi anak yang normal. Dengan cara apa? Dari semenjak lahir, semenjak hamil, kita harus menjaganya. Di PKH kan ada 7 syarat ya Bu ya? Di antaranya lansia, disabilitas, terus ibu hamil, ibu hamil, SD, SMP, SMA, balita. Dari semenjak hamil kita harus menjaganya. Kenapa harus menjaganya? Karena supaya kita mencegah anak kita lahir secara stunting. Ya. Tadi disebutkan anak cilot, ya tidak normal seperti itu. Ya sebetulnya normal, cuman pertumbuhannya itu tidak sesuai, ada perbedaan kurang tinggi. Maka dari sini, dari hamil pun kita harus mencegahnya. Dengan cara apa? Memberikan asupan gizi yang bagus ya. Vitamin. Naon bae coba neneng, Vitamin, vitamin, pakai buah-buahan, Telur. telur, betul. Kacang hijau. Kacang hijau, nah intinya makanan yang bergizi ya. Iya. 4 sehat 5 sempurna. Nah itu diantaranya Bu. Seperti itu. Kita harus mencegah dari semenjak hamil. Lahirnya harus tidak pas lahirnya? Harus dong. Nah sesudah lahir pun harus dibantu. Nah ada juga kan setelah lahiran seperti biasa. Tapi terkadang kan di kita banyak mitos. Mitosnya kayak gini. Ada informasi dari teman saudaranya atau keluarganya juga kecil, pasti di kita juga ada yang kecil. Pasti ada ya? Iya. Itu yang namanya mitos. Nah, ya mah keluargana kieu, pasti kieu gitu, keluargana kieu. Nah, padahal bukan dari situ. Tetapi dari keadaan kita pada saat hamil, setelah menjadi bayi atau setelah lahir. Nah, kita kan perlu asupan gizi yang sangat bagus untuk anak kita, terutama untuk kecerdasan anaknya. Tuh, itu kesehatan yang perlu dijaga oleh ibu hamil, termasuk ibu juga sebagai orang tua memiliki tanggung jawab apa untuk anaknya supaya tidak kurang gizi Bu. Dapat PKH, dapat BPNT tapi tidak dimanfaatkan. Contohnya, dapat PKH, uangnya pakai apa? Pakai jalan-jalan. Shopping. Ya, pakai shopping, beli baju ya. Nah, itu makanya untuk saat ini tidak boleh seperti itu Bu. Manfaatkan uang PKH supaya anak kita terhindar yang namanya stunting. Tuh.
Tuh, jangan sampai dapat sembako sekarung dijual berasnya. Pakai jajan itu. Ya, karena untuk jajan untuk apa? Terus selain itu telurnya dijual. Untuk apa utangnya? Jangan seperti itu ya, Bu ya. Tapi Sarung. iya untuk kebutuhan anak ibu. Iya. Ini mah jangan mentang-mentang jeung bapak nang beli rokok. Enggak. Dog dijual, telur dijual gitu ya. Mana warung Tuh, mana biasanya? yang namanya kebutuhan kan beda-beda. Seenaknya, padahal uang bansos itu untuk kebutuhan ibu-ibu dan anaknya. Iya. Uang terus ada lagi yang namanya BPNT, bantuan pangan non tunai. Untuk apa? Untuk pertumbuhan gizi anak dan ibu. Pada akhirnya kenapa? Seenaknya kita, ayo dijual. Apalagi awas ya, warga PKH tidak boleh menggadaikan kartunya. Ya, itu semena-mena karena butuh untuk bayar utang, kartu digadaikan sama yang punya. Nggak boleh seperti itu ya, Bu ya. Oh, bisa digadaikan, Pak. Ya, ada, Bu. Nah, makanya itu tidak boleh seperti itu. Takutnya ada. Itu nantinya yakin, Bu, ketika sekarang yang punya utang seperti itu nantinya akan apa? Diputus PKH-nya kalau ketahuan. Intinya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Sekarang ibu kalau sedang hamil suka diperiksa tidak? Suka. Kalau yang terdekat di mana? Di Posyandu. Posyandu ya, ya. Kalau di kita karena mungkin jauh juga ke puskesmas ya. Pasti pemeriksaannya atau mencari informasinya ke Posyandu. Di mana Posyandu itu layanan kesehatan terpadu yang terdekat untuk kita. Nah, itu yang seharusnya kita laksanakan. Jangan diam saja. Punya balita ya Bu As ya. Punya. Tapi nggak suka dibawa ke Posyandu. Dibawa Pak. Ada Bawa, bukunya Pak. iya. Nah, buku apa coba? Buku apa? Ada yang tahu? Tidak. PKS Nah, Win. bukan. Kalau ke Posyandu itu kita suka Bawa buku bawa pink buku lah. seperti ini nih. Pink. Buku, PKS Win. Warna PKS Iya. mananya? buku Kia. Iya. Nah ini. Warna Awas, jangan salah ya. Jangan bawa buku pink, buku sehat ini ya. Ini sumber informasi Bu. Bukunya Ini kata yang mana? namanya buku Kia. Kalau Iya, dengan disingkatnya itu Kia. Apa itu Kia? Kartu ibu dan anak. Oh, tuh Kia. Atau buku kesehatan ibu dan anak. Ini yang namanya Kia. Lain buku pink, buku pink ya. Buku merah pink bukan. ya namanya. Ini sumber informasi untuk ibu-ibu di mana nanti dari termin 1 sampai lahiran ada di sini. Makanya kan untuk yang mendapatkan PK wajib untuk harus dibawa ke kesehatan atau posyandu. Selain posyandu informasi dari mana lagi? Dari HP bisa tidak? Tidak. Ya udah. Bisa, bisa, dari HP oh, bisa, bisa. dari internet. Dari televisi bisa tidak? Lah, Bang, baru rek, baru bisa HP. Orang bisa apa Bapak ini? Ya, intinya kayak gitu ya. Tapi sumber informasi itu banyak. Dari kesehatan, dari posyandu, dari buku Kia, dari internet, dari HP juga bisa. Nah, itu gunanya untuk mencari informasi supaya anak kita terhindar dari stunting. Yang namanya tadi yang kita jelaskan kalau dari bahasa kampung kita itu ciklot, letik-letik kolot gitu ya. Nah, itu yang biasa ada di kampung kita pas gitu ya. Makanya untuk saat ini biasakan kasih tahu ke saudara supaya anaknya terhindar dari stunting. Ya. Iya Pak, benar. Benar. Kenapa? Karena kita mungkin jarang nemu, padahal sering ya tiap bulan. Ya namanya juga anak ibu pasti seperti itu. Ya bulan sekali lihat PKH-nya. PKH 3 bulan sekali, tapi BPD itu per bulan. Ada juga kemarin yang sampai 6 bulan nggak keluar, pada akhirnya dapatnya double. Itu ya Bu ya. Oke jelas? Ya, jelas. Oke, intinya kesehatan dijaga supaya anak hidup sehat dan cerdas ya. Itu mungkin ada yang mau bertanya Bu? Nggak ada. Oke, untuk kalau tidak ada kita akhiri untuk pertemuan ini di modul 3 ya Bu ya. Dimana gizi anak harus kita tingkatkan, anak harus diperhatikan, kesehatan lebih utama, informasi, cari informasi dari mana saja tadi? TV, TV, betul. HP, HP, Laptop, bukan.
Laptop bisa ya, posyandu ya? Posyandu. Posyandu, puskesmas, sama Pendamping. ini pendamping betul. Iya. Buku Kia. Kia ya. Kia. Nah, ini buku kesehatan ibu dan anak. Itu Bu ya. Iya. Yang saya sampaikan, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin ibu-ibu mudah-mudahan bisa menjalankannya untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres, Mas.